Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita berdoa. Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak atas perlindungan dan pertolongan-Mu di dalam istirahat kami, kemudian Kau bangunkan kami di hari yang baru di pagi hari ini. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu ya Tuhan, berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa mengembalikanku menjadi ayah. Landasan firman Tuhan diambil dari Maleakhi 4 ayat 6 yang mengatakan, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku sungguh menyesali keputusanku untuk bercerai yang disebabkan karena emosi dan keegoisanku, yang akhirnya membuat aku harus berpisah dengan anak yang kukasihi. Itu kusadari setelah aku memutuskan untuk hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Aku berkomitmen menjadi penggiat, pelayan doa di gereja dan ambil bagian sebagai pendoa syafaat. Suatu hari, di hari Selasa sore, aku pergi ke gereja guna menaikkan doa syafaat untuk gereja, untuk kota, untuk negaraku. Sambil aku berdoa untuk formulir-formulir doa yang ada di tanganku. Setelah selesai mendoakan semuanya, aku masih memiliki sisa 5 menit untuk berdoa. Apalagi yang harus kudoakan ya? Ini pertanyaan muncul di benakku. Kemudian aku teringat pada putraku yang mungkin sudah menjadi seorang ayah mungkin. Lalu aku berdoa, Tuhan, aku mengasihi Teddy, anakku, dan sangat merindukannya. Saat ini pasti sudah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Tuhan, izinkan aku mengetahui seperti apa rupanya, wajahnya saat ini. Sungguh Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana aku memulai untuk mencarinya. Itu semua di luar kemampuanku. Karena itu aku serahkan semua kerinduanku ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang maha tahu. Amin. Hari itu aku meninggalkan gereja dengan hati yang penuh damai sejahtera dan kemudian imanku diteguhkan ketika aku kembali membaca Maleakhi 4 ayat 6. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Kira-kira seminggu kemudian aku menerima sepucuk surat. Di surat itu dijelaskan bahwa pengirimnya adalah Teddy, anak laki-laki yang memutuskan untuk mencari ayah kandungnya. Ia mencari lewat internet dan juga mencari ayahnya lewat surat. Surat yang kuterima itu adalah satu dari 47 surat yang disebarkan kepada semua pria yang bernama Richard Weston, termasuk aku. Kemudian aku menulis surat balasan kepadanya yang disertai dengan foto ketika kami menyerahkan Teddy kecil kepada Tuhan di gereja. Dalam surat balasannya, Teddy melampirkan foto yang sama. Akhirnya aku menemukan putra yang sangat kurindukan. Kemudian kami mengatur pertemuan di mana kami menghabiskan waktu bersama untuk berpergian, menghabiskan waktu bersama untuk jalan pagi, sarapan bersama, dan bercerita sampai larut malam. Teddy anakku menceritakan semua keraguan dan pertanyaan-pertanyaan yang selama bertahun-tahun tersimpan di dalam hatinya. Doa yang kunaikkan selama ini akhirnya mengembalikan posisiku sebagai ayah di hati anakku, yang juga merindukan kehadiranku sebagai ayah di dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita membutuhkan atau merindukan sesuatu yang bukan untuk memuaskan keinginan daging kita, utarakanlah kerinduan kita dengan iman di dalam permohonan yang tidak putus-putusnya di hadapan Tuhan. Sampai kita melihat jawaban dari Tuhan.
Kita memang tidak tahu kapan akan menerima jawabannya. Tetapi sesungguhnya tanpa kita sadari, ketika kita terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan sedang mengatur jawabannya. Tepislah rasa lelah dan ragu. Bangkitkan semangat untuk terus bertekun menaikkan doa hingga Tuhan menjawab doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, naikkan dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajari aku untuk terus bertekun di dalam permohonan yang tidak putus-putusnya. Karena Engkau adalah Allah yang maha tahu, maha baik. Sehingga aku akan terus terbentuk menjadi pribadi yang tekun berdoa dan berpengharapan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ketekunan berdoa akan mengubah keadaan dan karakter kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.